Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Saudara-saudara, kita tentu masih ingat bahwa pada pertengahan Mei tahun ini Otoritas Jasa Keuangan, sebuah badan milik pemerintah, menutup usaha Yusuf Mansur. Satu lagi bisnis Yusuf Mansur yang ditutup, yakni Paytrend Asset Management, sebuah perusahaan manajer investasi. Di antara sekian banyak alasan yang membuat OJK menutup usaha Yusuf Mansur itu adalah karena tidak ditemukannya kantor yang menjadi pusat kegiatan usaha tersebut. Sesaat setelah OJK menutup usaha Yusuf Mansur ini, di media Yusuf Mansur itu sesumbar bahwa dia dan perusahaannya itu tidak meninggalkan hutang pada nasabahnya. Yusuf Mansur mau menginformasikan kepada kita bahwa perusahaan dia itu aman dan dia juga tidak punya kewajiban membayar kepada nasabahnya. Apalacur saudara-saudara, sampai pada hari Senin yang baru lalu tanggal 28 Oktober itu di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat muncul sebuah pemberitaan bahwa Yusuf Mansur mendapat gugatan dari dua orang yang kembali memasukkan gugatan kepada Yusuf Mansur itu, yakni Dr. Andes Ahfaz Asin dan Novi Korina. Gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian mendapat nomor perkara 321-PDT-sus-PKPU-2024-PN Niaga JKT PST. Perkara ini dikategorikan dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jadi saudara-saudara, Yusuf Mansur selain masih menjalani beberapa perkara baik di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, dia kembali mendapat gugatan baru atau mendapat perkara baru di Pengadilan Jakarta Pusat. Kali ini dia berhadapan dengan Dr. Andes Ahfaz Asin dan Novi Korina maksud saya. Saudara-saudara, dalam pandangan saya yang awam hukum ini, kalau perkara itu masuk dalam kategori penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU, itu sebuah perkara yang menyangkut hutang piutang. Kita tahu bahwa instrumen menagih hutang di pengadilan itu ada beberapa cara, diantaranya dengan gugatan perdata, gugatan pilot maupun lewat gugatan PKPU ini. Seorang teman memberikan saya informasi bahwa gugatan melalui PKPU ini itu lebih pasti karena nanti pengadilan akan memberikan waktu kepada termohon atau tergugat itu 270 hari untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Di antara syarat untuk mengajukan PKPU ini adalah minimal 2 orang yang mengajukan permohonan, dan terbukti bahwa di dalam perkara PKPU Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ada 2 orang yang sudah mengajukan permohonan tersebut. Saudara-saudara, kita belum tahu detail permohonan gugatan ini karena belum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Jakarta Pusat, PN Jakarta Pusat, belum terbaca gugatannya seperti apa. Juga belum terbaca kuasa hukum dari Yusuf Mansur dan dari para pemohon. Namun saudara-saudara, Dr. Andes Ahfaz Asin, saya pernah berinteraksi dengan beliau. Kita tahu bahwa dalam berbagai publikasi itu Yusuf Mansur maupun Paytrend Asset Management itu memperkenalkan Dr. Andes Ahfaz Asin ini sebagai direktur utamanya.
dalam sebuah foto yang pernah dipublikasikan oleh Yusuf Mansur dan Paytrend, ini di latar belakangnya oleh gambar Paytrend Asset Management. Yang berbatik biru inilah Pak Ahfaz Asid, kemudian yang di belakang Pak Ahfaz Asid yang berbaju biru itu adalah almarhum Hari Prabowo. Beliau adalah direktur utama Paytrend yang berkantor di Bandung itu. Dan ada 3 orang lagi, kalau nggak salah yang ibu-ibu yang berjilbab ini Ibu Ayu Widuri kalau nggak salah, dan 2 orang lagi adalah pembesar Paytrend. Nah, dalam penelusuran saya itu disebutkan bahwa Pak Ahfaz Asid benar sebagai top manajemen dari Paytrend Asset Management, dan Novi Corina juga saya dapatkan dari penelusuran saya di internet. Itu disebutkan bahwa Ibu Novi Corina itu adalah senior financial accountant di PT Paytrend Asset Management. Ini ada. Nah, nanti saudara-saudara di lampiran nanti saya akan lampirkan juga lampiran dari sistem informasi penelusuran perkara, yang mana disebutkan bahwa Yusuf Mansur juga sedang menghadapi gugatan dari Ahfaz Asid dan Novi Corina. Saudara-saudara, saya kebetulan mengantongi nomor handphonenya Pak Ahfaz Asid karena kami pernah pada 3 tahun yang lalu pernah berinteraksi karena sebuah perusahaan. Saya pada hari ini jam 4 sore itu mengirim pesan WhatsApp kepada Pak Ahfaz Asid. Saya bertanya dan mengkonfirmasi kepada Pak Ahfaz Asid, apakah Bapak benar menggugat, Bapak dengan Ibu Novi Corina menggugat Yusuf Mansur terkait penundaan pengembalian hutang. WhatsApp saya itu saya lampirkan juga dengan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Pesan WhatsApp saya itu dibaca oleh Pak Ahfaz Asid dengan adanya conteng biru. Sayang Pak Ahfaz Asid sampai pukul 20 malam ini itu tidak membalas pesan WhatsApp saya. Beliau membaca tapi tidak membalas, berarti saya beranggapan bahwa beliau mengiyakan apa yang saya tanyakan ini. Saudara-saudara, saya berulang kali menghadirkan di sini bahwa Yusuf Mansur itu selalu menghadirkan hal-hal yang punya dimensi bohong terhadap usaha atau perusahaan yang dia bangun. Macam-macam perusahaan yang dia bangun seperti yang kita tahu selama ini, termasuk Paytrend Asset Management ini. Nanti dalam video berikut ini juga saya akan lampirkan sebuah video di mana Paytrend Asset Management itu memperlihatkan sebuah video di mana di situ ada Ibu Ayu, salah satu direktur dari Paytrend Asset Management ini, sedang memperlihatkan kantor Paytrend Asset Management. Sebuah kantor yang sangat mewah, sebuah kantor yang super lengkap, sebuah kantor yang cukup representatif untuk sebuah usaha manajer investasi. Ternyata apa saudara-saudara? Justru dalam penilaian dan penelusuran OJK malah Paytrend Asset Management itu sama sekali tidak memiliki kantor. Itu pula sebabnya, salah satu penyebabnya, maka OJK menutup Paytrend Asset Management. Begitu gampangnya Yusuf Mansur membohongi masyarakat. Di antaranya yang Yusuf Mansur berbohong soal Paytrend Asset Management ini, yaitu dia mengatakan bahwa Paytrend Asset Management dan dirinya tidak punya kaitan hutang piutang dengan para nasabah. Buktinya hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 mantan pembesar Paytrend Asset Management sedang menggugat Yusuf Mansur terkait hutang piutang. Apakah ini umpamanya, apakah ini menyangkut uang mereka yang dipinjamkan oleh Yusuf Mansur untuk keperluan Paytrend Asset Management atau untuk keperluan yang lain?
Wallahu a'lam. Sekali lagi, apakah ini perkara terkait uang kedua orang ini, apakah terkait uangnya Pak Ahfaz Asin dan Ibu Novi Korina yang dipinjam oleh Yusuf Mansur untuk sebuah keperluan, apakah untuk Pattern Asset Management? Wallahu a'lam. Nanti saya akan berkabar terus soal seputar jalannya perkara ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan silakan di-share sebanyak mungkin, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum melakukan subscribe. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ayu Widuri sama Mami Nurul, sana direktur dari Pattern Asset Management. Ini kantornya nih. Kantor PAM. Belum sama sekali. Berarti saya berhalusinasi. Berhalusinasi. Begitu juga sama beberapa orang. Ini kondisi dalam kantornya. Saya mau kenalin sama Pak Afan. Pak Jasman masuk. Iya. Teman saya boleh. Teman-teman lagi mau nyuting juga. Jadi pertanyaannya kan banyak soalnya. Mana Putri? Lagi sholat, Bu? Oh, lagi sholat. Udah tadi kita Nah, ini kantor Pattern Asset Management. 8 poin kejanggalan Pattern Asset Management milik Yusuf Mansur yang ditutup OJK. Salah satunya, kantor tidak ada. PT Pattern Asset Management atau PAM, perusahaan milik Yusuf Mansur yang bergerak di bidang investasi syariah, resmi ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 8 Mei 2024. OJK sendiri setidaknya menemukan 8 kejanggalan atas bisnis investasi tersebut. Dalam keterangan OJK pada hari Senin 13 Mei 2024, penutupan PAM didasari oleh serangkaian pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal syariah. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui pengumuman nomor PENG MIS 2 PM.1 2024 tentang sanksi administrasi terhadap PT Pattern Asset Management. PT Pattern Asset Management memenuhi sebagaimana dimaksud kondisi pada ketentuan angka 7, huruf A, butir 2, huruf F, butir 1, huruf A, huruf C, dan huruf D, Peraturan nomor VA3, lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep 479 BL 2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, tulis OJK dalam keterangannya. Dalam temuan OJK, sedikitnya ada 8 poin pelanggaran yang telah dilakukan PAM dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1, kantor tidak ditemukan. Nomor 2, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Ketiga, tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu. Keempat, tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. Kelima, tidak memiliki komisaris. Keenam, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi. Ketujuh, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD yang dipersyaratkan. Dan terakhir kedelapan, tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022.